Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara menghilangkan latar belakang atau background pas foto yang berbeda warna atau yang tidak senada. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka aplikasi Photoshop. Nah, ini setelah aplikasi terbuka, kita lihat masih dalam keadaan kosong lembar kerjanya. Nah, langkah yang kedua, kita klik file, kemudian new. Kemudian di sini kita buat latihan saja, namanya latihan menghilangkan warna background yang berbeda, yang tidak senada. Nah, kemudian untuk ukuran lebar ataupun tingginya kita samakan saja bentuk persegi dengan satuan cm. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan dengan ukuran yang berbeda, misal inci dan segala macamnya. Kemudian resolusi kita gunakan hanya 72, kemudian baru OK. Nah, di sini bisa kita lihat tampilan layar kerja kita yang masih kosong atau berwarna putih. Nah, kemudian kita ingin mengambil gambar pas foto. Kalau jika sudah ada tersimpan di dalam komputer sahabat, bisa langsung open. Kemudian saya cari posisinya di Oke, proses lagi bekerja. Kita ambil foto wanita berjilbab hitam ini. Nah, ini foto yang akan kita edit. Wanita yang pakai jilbab hitam ini adalah sebagai objek, sedangkan di belakangnya ini adalah backgroundnya dengan warna yang tidak senada. Kenapa tidak senada? Karena di sini ada warna coklat, pink, kuning, dan segala macamnya. Jadi kita fokus pada wanita berjilbab hitam ini saja. Nah, ini ada dua tampilan kerja. Nah, yang pertama kita ingin fokus pada menghilangkan warna backgroundnya, file yang bernama menghilangkan warna background. Kemudian yang ini kita drag ke bawah. Nah, kemudian langkah berikutnya kita drag ke layar kerja kita yang putih tadi. Nah, di sini kita lihat gambarnya full ya. Nah, kemudian di layar sebelah kanan bawah ada dua tampilan, ada background, ada layar satu. Nah, layar satu adalah layar aktif yang berwarna biru, sedangkan layar yang tidak aktif artinya di area yang bukan area kerja kita adalah di background. Nah, kita ambil di layar satu saja. Nah, karena ini yang akan kita edit. Kemudian untuk mengubah ukurannya sesuai dengan background ini, maka kita Ctrl P, kemudian kita perkecil, tarik sampai ukurannya sama. Nah, oke. Nah, kemudian kita enter. Oke, kita enter. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menyeleksi. Biasa saya menggunakan penghapus eraser ini, tetapi saya ingin menyeleksi saja. Bagaimana dengan cara menyeleksi? Nah, kita gunakan seleksinya bernama Magnetic Lasso Tool. Nah, oke. Kita lihat bagaimana cara menyeleksinya. Oke, dia terseleksi sesuai dengan objek yang ada. Nah, walaupun sesuai dengan objek yang ada, tapi kita juga harus pelan-pelan. Untuk menyeleksi objek yang ada. Kita ulang lagi karena tadi belum selesai.
Nah, ini proses kita lihat cara kerjanya, bagaimana dia menyeleksi dengan lekuk-lekuk yang ada. Oh, berarti ini tidak sempurna belum. Oke, kita ulang. Nah, ini harus benar-benar kita perhatikan, karena kita ingin hasil yang kita dapatkan itu hasilnya lebih baik dan kalau bisa lebih halus. Ya. Nah, kemudian kalau kita ingin menghapus langsung, maka yang terhapus adalah yang objek ini. Nah, saya ingin yang saya hapus adalah bagian belakangnya, maka kita tekan Ctrl Shift I. Nah, di sini kita lihat. Nah, kemudian kalau saya hapus langsung dengan menekan Delete, yang terjadi adalah bagian wajah daripada gadis ini sebagiannya itu akan hilang. Nah, maka yang saya lakukan adalah saya menghapus dengan menggunakan ini. Kecuali kalau ini hasilnya tadi sempurna, maka kita bisa langsung menghapus dengan menekan Delete. Nah, ini tidak. Akhirnya saya harus menggunakan eraser. Nah, supaya hasilnya bagus. Nah, tetapi bagian yang lain nanti akan saya gunakan dengan menghapus. Oke. Nah, sekarang kita untuk menghilangkan seleksinya dengan menekan Ctrl D. Nah, kemudian kita besarkan. Nah, kita pelan-pelan kita rapikan supaya hasilnya bagus. Nah, nanti kalau nggak bagus, kasihan deh, objek yang kita edit menjadi jelek. Nah, setelah oke seperti ini, supaya lekuk-lekuknya juga lebih bagus, ya kita gunakan nanti dengan blur. Nah, ini ada blur. Nah, kita blur pinggir-pinggirnya supaya nampak antara objek dan background itu benar-benar menyatu. Artinya tertempel dengan tanpa paksaan. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bisa kita tarik-tarik saja. Mau kemana? Boleh. Nah, kita bisa gunakan ini. Misal, nanti kalau kita ingin membuat player, ke depannya kita bisa menggunakan objeknya saja, tanpa backgroundnya terikut. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Cara menyimpannya, kalau kita ingin menggunakan file, karena ini hanya terdiri dari 2 layer, saya menggunakan PNG saja. Kenapa kita menggunakan PNG? Karena dengan PNG ini, antara background dan objek, dia terpisah. Jadi kita lebih mudah ketika membutuhkan gambar objek tersebut. Nah, oke, saya simpannya, misal saya menyimpan di download saja. Di download saya nyimpan. Kemudian oke, nah oke yang lain diabaikan, oke kan saja. Nah, kalau saya mau menyimpan JPEG, kemudian saya menekan file, klik file, kemudian save as. Nah, kenapa save as? Karena tadi sudah kita simpan. Sekarang kita menyimpan dalam bentuk JPEG. Nah, ambil JPEG yang ini ya, yang pertamanya. Kemudian save. Nah, ini pekerjaan kita sudah selesai. Kemudian kita tutup misalnya, kita tutup. Nah, ini boleh di yes, boleh no. Kalau yes, maka latar belakang daripada objek tadi yang ada orang-orangnya itu akan hilang. Nah, kita yeskan saja. Ini dalam bentuk PSD juga boleh. Nah, sekarang kita lihat hasil daripada gambar tadi. Saya menyimpannya di download.
Nah, ini ada 3. Saya besarkan. Nah, di sini ada 3, yang satu PSD, kemudian yang satu lagi ini adalah JPEG, yang satu lagi PNG. Nah, ini sudah selesai. Nah, kalau kita ingin membukanya, kita buka Photoshop. Nah, ini terbuka. Nah, ini yang gambar yang pertama tadi yang sebelum kita edit. Nah, ini gambar yang sudah kita edit. Nah, ini dalam bentuk JPEG. Nah, kalau dalam bentuk PNG kita lihat. Oh, ini dalam bentuk JPEG juga. Oke, kita dalam bentuk PSD. Ini PSD. Nah, ini dalam bentuk PSD. Nah, bisa kita ambil. Jadi gampang jika kita ingin menjadikan gambar ini sebagai narasumber nantinya di player kita. Nah, oke. Sampai di sini yang tips yang bisa saya berikan dengan langkah mudah, langkah cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.